Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siddiq ya Rasulullah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatikal ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan ini basah memuji Allah Subhanahu wa taala. Hati merenungkan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita kecap, yang telah kita rasakan, yang besar, yang kecil, yang kelihatan, yang tidak terlihat, yang terasa ataupun yang tidak terasa. Hari ini mau tidak mau harus kita akui bahwa kenikmatan ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat ini alhamdulillah kita berjumpa pada hari yang kedua di pesantren Ramadan 2025 SMA Plus Negeri Cibinong. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap perjumpaan kita, dan semoga apa yang kita dapatkan mampu kita manfaatkan, dan Allah berikan kekuatan kita untuk bisa mengamalkannya. Salawat dan salam dan telah limpahkan kepada penghulu alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita menjadi orang yang senantiasa mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk orang yang kelak dicintai, mendapatkan syafaat pilihan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, dan kepada seluruh yang menyaksikan acara ini, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit berbicara terkait dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan sebuah malam yang penuh dengan kemuliaan yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu berapa sih usianya umat Nabi Muhammad ini? Kalau kita ikut usia Nabi, kurang lebih usia kita 63 tahun. Yang kalau hari ini usia kita 60 tahun, berarti tinggal 3 tahun lagi. Kalau hari ini usia kita 62 tahun, maka tinggal 1 tahun lagi. Ya, makanya kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk senantiasa muhasabah diri kita terkait umur kita yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, agar kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar memperbanyak bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Allah panggil orang-orang yang bertakwa agar kita mempersiapkan kehidupan kita untuk hari esok kita. Hari esok di dunia ini, atau mungkin hari esok setelah kehidupan kita di dunia ini, atau hari esok setelah kita dibangkitkan dari alam kubur kita, yaitu alam akhirat, yang mana tidak akan ada alam-alam yang lain, tidak ada hari-hari yang lain. Makanya hari itu cuma ada 3.
Hari kemarin, saat ini, atau hari esok. Kemarin telah kita lalui, saat ini tengah kita jalani, hari esok belum tentu kita lalui. Anak-anakku sekalian, itulah sayangnya Allah kepada kita, mengingatkan kepada kita agar kita terus memperhatikan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Malam Lailatul Qadar merupakan sebuah nikmat yang merupakan berawal dari sebuah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah tahu dan disampaikan bahwa umur usia umat Nabi Muhammad itu tidak panjang, ya, 63 tahun atau mungkin ada yang lebih daripada 100 tahun. Itu merupakan kebaikan yang Allah berikan. Semoga Allah memberikan umur yang berkah kepada kita, bukan cuma sekedar panjang. Ya, jadi doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika itu ada seorang Bani Israel yang mana dia berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat namanya Sam'un. Sam'un ini berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak selama 1000 bulan. Yang kalau kita hitung sekitar 83 tahun. Tidak pernah berhenti berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat hal itu, Rasul tahu keadaan umatnya. Umur umatnya jarang yang sampai mencapai angka 83 tahun. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan rahmat Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan salah satu di antara kemuliaan daripada bulan Ramadan, Allah jadikan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Quran surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan malam kemuliaan, menurunkan malam yang begitu luar biasa. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha. Allah menurunkan malaikat yang begitu banyak. Untuk apa? Untuk menebarkan rahmat pada malam Lailatul Qadar. Lantas kemudian apa yang mesti kita lakukan terkait dengan malam Lailatul Qadar ini? Dari bagaimana cara kita mendapatkannya? Para ulama kita ada yang menyebutkan bahwa satu bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan adalah salah satunya malam Lailatul Qadar. Tapi ada juga yang menyebutkan 10 malam terakhir. Kemudian pada malam-malam ganjil atau pada malam ke-27 Ramadan. Inilah para ulama kita memberikan kemudahan kepada kita. Akan tetapi bukan berarti kita hanya fokus kepada 10 malam terakhir saja, tidak. Akan tetapi kita sudah mulai dari awal Ramadan, ya, sampai di akhir Ramadan. Agar apa? Karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu turun. Agar pada saat ketika malam Lailatul Qadar itu turun, kita dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar kita mendapatkan kemuliaan tadi. Orang yang beribadah pada malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, mereka sama seperti orang yang beribadah 83 tahun atau khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik kalimatnya. Ya, anak-anakku sekalian dan kepada seluruh yang menyaksikan acara ini, untuk itu lantas apa yang kita lakukan? Tadi kita persiapkan dari awal
dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapan fisik, persiapan keilmuan, ya. Bagaimana kita melaksanakan ibadah Ramadan yang sebaik-baiknya, dan kemudian terus semakin meningkatkan ibadah. Tapi yang terjadi memang bertolak belakang. Awal Ramadan kita lihat bagaimana masjid penuh, pertengahan Ramadan mulai berkurang, akhir Ramadan kita sibuk dengan aktivitas kita. Ada yang pulang kampung, ya, ada yang buka puasa bersama, ya. Bukan dilarang, tidak, silakan. Tapi ingat, Allah tidak membatasi ibadah kita, ya. Dimanapun aktivitas ibadah kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga keimanan kita. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Kalau yang sambil pulang kampung bisa sambil jalan, ya, dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah apa saja, ya, dipersilahkan, ibadah apa saja, ya. Memang yang paling bagus i'tikaf 10 malam terakhir, ya. Akan tetapi masing-masing kita punya kepentingan, ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita tidak meninggalkan dan tidak melewatkan malam-malam Ramadan tadi. Untuk apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan kemudian amalan apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita mulai dari sekarang. Guru-guru kita mengajarkan bahwa ada satu amalan ketika lepas kita melaksanakan ibadah salat fardu, gitu ya, ada sebuah bacaannya. Dan ini pernah ditanyakan, ya, oleh siapa? Oleh Sayyidah Aisyah, ya. Ya Rasulullah, bagaimana seandainya aku mengetahui bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang mesti aku lakukan? Maka Rasulullah SAW menjawab, maka katakan, maka bacalah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini sebuah amalan yang kita bisa baca. Dan selepas salat fardu, ya, kita bisa baca amalan ini. Kita bisa Bapak bisa kita baca berulang-ulang. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ini merupakan sebuah amalan yang dihadiahkan Rasulullah SAW kepada kita. Agar apa? Agar ketika kita termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam Lailatul Qadar. Anak-anak sekalian dan kepada seluruh yang menyaksikan acara ini. Lantas kemudian bagaimana kita menyikapi daripada malam Lailatul Qadar ini? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Terutama apa? Pada saat mulai hari ini, mulai saat ini, ya, kita targetkan, kita niatkan dalam diri kita agar apa? Untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan apa? Yang pertama, dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena memang di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz, ke langit dunia. Allah turunkan Al-Qur'an. Dan kemudian Allah turunkan Al-Qur'an dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dan bahkan Allah turunkan wahyu-wahyu yang lain pun, kitab-kitab yang lain pun pada bulan Ramadan. Inilah kenapa disebut dengan bulan kemuliaan. Karena sungguhnya, kenapa Al-Quran menjadi mulia? Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh zat yang mulia. Kemudian diturunkan pada malam yang mulia. Diturunkan kepada manusia yang paling mulia.
dan kemudian diajarkan, disampaikan kepada umat yang paling mulia. Dan insya Allah orang-orang yang membaca Al-Quran, orang yang tidak meninggalkan Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, mereka menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melaksanakan aktivitas yang lain. Apa itu? Misalkan sedekah, memberi kepada sesama. Silakan dalam berbagai macam bentuk apapun. Apa yang kita mampu, kita berikan. Ya, tanpa harus menunggu besarnya. Tapi ya, dianjurkan kita. Kenapa? Karena sebuah nilai yang Allah lipat gandakan. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amalan sunnah, Allah balas dengan amalan wajib. Amal wajib Allah lipat gandakan terus, yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan setiap pahala yang hamba-hamba lakukan pada bulan Ramadan. Jadi amalan yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Kemudian yang ketiga, hati-hati di dalam kita bermasyarakat. Terkadang hati ini masih suka ada kebencian kepada orang lain. Maka di bulan Ramadan ini, untuk mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar ini, ada apa? Yaitu dengan melembutkan hati, dengan memaafkan kesalahan orang lain, menghilangkan sifat dengki, menghilangkan sifat amalah dalam diri kita. Lantas apakah kita nggak boleh marah? Boleh. Ya. Yang nggak boleh itu apa? Ghadab. Marah tanpa alasan, marah yang membabi buta sehingga menimbulkan caci maki, fitnah dan segala macamnya. Marah karena Allah diperbolehkan. Ya. Jadi mari damaikan hati kita kepada siapa? Kepada siapapun, kepada makhluk Allah siapapun, ya, terutama kepada sesama kita umat Islam. Kenapa? Karena sungguhnya Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah agama penuh dengan rahmat. Maka kewajiban kita adalah menebar rahmat kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka jadikan diri sebagai contoh teladan di bulan Ramadan ini. Itulah 3 bagian yang bisa menjadi dasar kita. Yang mudah-mudahan ya, kalau kita mengamalkan itu, kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkannya, insya Allah Allah berikan. Anakku sekalian dan seluruh yang menyaksikan acara ini, mari sama-sama kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah berikan sehat walafiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kekuatan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada akhirnya Ramadan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan Ramadan. Semoga Allah memberikan hal terbaik kepada kita. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Al-haq minallah, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.